UNS dan dua-duanya cuman pengen jadi dosen. Tapi saya sebetulnya pengen anak saya bisa jadi wakil presiden atau tapi tidak jadi kenyataan itu. Tapi yang lucu, anak saya yang bungsu setelah jadi dosen di UNS, anaknya yang kecil waktu melahirkan itu ada pilihan, bisa melahirkan di Semarang dan bisa melahirkan di Solo. Anak saya Angga mengatakan, "Pak, ini katanya sudah di USG, anak saya laki-laki. Berarti cucu bapak nanti laki-laki. Biar lahir di Solo ya, karena kalau lahir di Solo bisa jadi presiden atau wakil presiden," katanya begitu. Karena Solo itu berkahnya Indonesia katanya begitu. Tapi menjadi presiden atau wakil presiden yang baik. Itu doa saya pada cucu saya yang terakhir yang laki-laki ini. Dan enggak tahu kecuali Prof. Guntur. Tapi saya tahu Prof. Guntur karena sejak muda Prof. Guntur itu juga sahabat saya. Sejak kita pernah bekerja sama pada waktu itu saya menjadi ketua tim penyusun silabi S2 nasional. Kemudian saya minta pada Prof. Aswanto. Prof. Aswanto, saya sudah menjadi ketuanya, berasal dari Indonesia bagian Barat. Saya mohon untuk bisa didampingi sekretaris dari Indonesia Timur. Nah, Prof. Aswanto menyodorkan nama Prof. Guntur yang pada waktu itu adalah wakil pembantu dekan bidang akademik atau pembantu dekan 1 dari Universitas Hasanuddin. Kemudian kita sering bekerja sama. Akhirnya pada waktu MK membentuk Pusdik Pancasila dan Konstitusi, membutuhkan pejabat, saya mengusulkan pada Pak Mahfud MD dan Pak Janet, itu Prof. Guntur bisa maju ke Jakarta. Tapi Prof. Ida ya? Oh, Prof. Ria, selama di Jakarta meskipun bisa saya awasi terus, keaman-aman saja beliau ini. Ya. Dan kemudian pada waktu kita membutuhkan sekjen, saya juga menyampaikan pada Presiden dan Wakil Presiden, Prof. Guntur dibutuhkan untuk menjadi sekjen, akhirnya jadi sekjen. Jadi kariernya Prof. Guntur paling lama malah di Mahkamah Konstitusi, mulai dari Kapusdik sampai kemudian sekjen dan sekarang menjadi hakim. Oleh karena itu beliau termasuk orang yang lama yang berpengalaman di sini. Kemudian yang terakhir saya sampaikan, ini tadi sebelum saya turun, saya ditemui sahabat saya, Datuk Ilhamdi, bapaknya Ibu Leslie. Datang ke tempat saya khusus kita berdoa bersama untuk mendoakan bukan mendoakan pribadi masing-masing, tapi mendoakan negara Republik Indonesia ini supaya baik-baik saja untuk kepentingan anak cucu kita. Tetapi ada pesan yang terakhir yang saya tergelitik, Prof. Arif kan juga bapaknya Prof. Saldi, tolong kalau nakal itu diberitahu Prof. Saldi. Kelihatannya Prof. Saldi mungkin kalau di rumah agak nakal ini. Itu. Jadi tadi Pak Dato itu sahabat saya sejak dulu, saya kenalnya sudah 30 tahun lebih. Sebelum saya kenal Prof. Saldi, itu saya sudah bersahabat baik dengan Datuk Ilhamdi, bapaknya Ibu Leslie, tadi pesan kepada saya begitu. Dan beliau datang dari Padang khusus untuk memberikan doa kepada saya, karena saya telah memasuki Purna Bakti, baik sebagai Hakim Konstitusi di usia 70 maupun Purna Bakti sebagai Hakim Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dan saya merasa semuanya bagi saya indah, meskipun kadang-kadang ada hal-hal yang tidak indah pada waktu kita bergaul bersama selama 13 tahun. Tapi saya merasa banyak indahnya daripada tidaknya selama di Mahkamah Konstitusi.
Maka pada kesempatan ini saya titip kepada para staf, tetaplah bisa mensupport para hakim dengan sebaik-baiknya, tunjukkan kualitasnya, karena saya merasa bersama Prof. Guntur ini yang mampu untuk mengembangkan ya Prof secara akademik, para staf bisa sekolah S2, S3, dan ternyata luar biasa staf di Mahkamah Konstitusi. Kemudian tadi juga terpampang sedikit bagaimana saya dibantu beberapa tim sehingga mampu untuk memperkenalkan Indonesia di forum internasional. Saya enggak bayangkan sama sekali orang guru besar dari Semarang bisa berkiprah baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Sekali lagi saya mohon maaf, dan pada kesempatan yang terakhir saya terima kasih pada istri saya yang selalu mendampingi saya. Mungkin kalau saya tidak didampingi di Jakarta, saya bisa kawin lagi. Tapi karena istri saya selalu mengikuti saya terus, ya saya terpaksa menjadi baik. Menjadi baik karena apa? Karena selalu didampingi. Dan kebetulan Tuhan mengatur, anak saya sudah besar-besar dan sudah menikah, sehingga istri saya bisa selamanya berada di Jakarta mendampingi saya, sehingga saya terborgol dengan cinta yang luar biasa. Begitu juga saya terima kasih pada anak-anak saya yang telah mendukung karier bapaknya, tidak merepotkan, tidak pernah aneh-aneh, tidak minta ini, minta itu, tapi anak-anak memilih berkarier sebagai dosen, yang sekarang yang sulung di Undip dan yang bungsu di UNS, dan dua-duanya cuman pengen jadi dosen. Tapi saya sebetulnya pengen anak saya bisa jadi wakil presiden atau tapi tidak jadi kenyataan itu. Tapi yang lucu, anak saya yang bungsu setelah jadi dosen di UNS, anaknya yang kecil waktu melahirkan itu ada pilihan, bisa melahirkan di Semarang dan bisa melahirkan di Solo. Anak saya Angga mengatakan, "Pak, ini katanya sudah di USG, anak saya laki-laki. Berarti cucu bapak nanti laki-laki. Biar lahir di Solo ya, karena kalau lahir di Solo bisa jadi presiden atau wakil presiden," katanya begitu. Karena Solo itu berkahnya Indonesia, katanya begitu. Tapi menjadi presiden atau wakil presiden yang baik. Itu doa saya pada cucu saya yang terakhir yang laki-laki ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena kalau suasana pidato sedih itu enggak enak. Makanya saya sering bergurau, karena ada 4 macam dosen ini para pers supaya pada tahu. Ya, dosen itu ada 4 macam. Yang pertama adalah dosen yang bodoh tapi ngajarnya juga enggak enak. Jadi dosen yang bodoh tapi bodoh. Terus kemudian kalau meningkat, dosen yang bodoh itu pengetahuannya sedikit tapi ngajarnya enak. Itu namanya dosen bodoh pinter ngajar. Kemudian yang ketiga, dosen yang pinter tapi bodoh ngajar. Artinya apa? Pengetahuannya banyak, doktor atau bahkan profesor, tapi ngajarnya enggak enak, kepinterannya untuk diri sendiri. Ya yang terakhir ini saya katanya. Dosen yang pinter ngajar, pengetahuannya banyak, profesor, doktor, dan ilmu pengetahuannya bisa ditransfer kepada anak didik, anak muridnya. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya, karena saya juga suka enak, daripada kebablasan nggak jelas, saya akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.